Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Setia Darmawan Superman dengan NIM 3311200106 kelas A. Saya akan mempresentasikan analisis senyawa obat guanidin sulfat. Untuk pendahuluan, nama obat guanidin sulfat untuk rumus molekul sudah terampil. Untuk sifat kimia fisika, habur, putih bentuk seperti jarum, halus atau serbuk putih, halus kadang-kadang berbentuk massa menggumpal, tidak berbau, menjadi gelap bila terpapar cahaya. Sukar larut dalam air, larut dalam etanol, agak sukar larut dalam kloroform, tidak larut dalam ether, larutannya dalam air bersifat netral, atau alkalis terhadap lakmus. Untuk farmakologi obat, quinidin atau quinidin merupakan obat golongan anti aritmia kelas 1A yang bermanfaat untuk mengatasi aritmia atau gangguan irama jantung. Quinidin adalah stereoisomer dari quinin atau kina yang merupakan derivat dari kulit pohon kina dari Amerika Selatan. Quinidin juga digunakan sebagai mengatasi malaria. Untuk analisis menurut Farmakope Indonesia edisi 6, yaitu analisis kualitatif, identifikasi, kocok sejumlah serbuk tablet setara dengan lebih kurang 100 mikrogram quinidin sulfat dengan 10 ml larutan asam sulfat P. 1 dalam 350 saring citrat yang diencerkan menunjukkan fluoresensi biru terang yang hilang pada penambahan beberapa tetes asam siklofolia P. Selanjutnya, harga RF bercak utama larutan uji sama dengan harga RF bercak utama larutan baku, seperti tertera pada cemaran organik. Yang C, kocok sejumlah tablet setara dengan lebih kurang 100 mikrogram quinidin sulfat dengan 10 ml larutan asam hidroklorida P1 dalam 100 saring citrat menuju reaksi sulfat seperti tertera pada uji identifikasi umum. Untuk analisis kuantitatif, kadang melakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinegat tinggi seperti tertera pada kromatografi. Larutan asam metasulfonat, larutan desimetil dan pasat gerak, larutan kasiansi sistem dan sistem kromatografi akan seperti tertera pada dihidroquinidin sulfat dan quinidin sulfat. Larutan baku timbang sesama lebih kurang 200 mikrogram quinidin sulfat PbFi. Masukkan ke dalam labu dan tentukan 100 ml larutan dan diencerkan dengan fase gerak sampai tanda. Larutan uji timbang dan serbuk tidak kurang dari 20 tablet. Timbang sesama sejumlah serbuk tablet setara dengan lebih kurang 160 mikrogram quinidin sulfat. Masukkan ke dalam labu tentukan 100 ml. Tambahkan 80 ml metanol P, kocok labu secara mekanik selama 30 menit. Encerkan dalam metanol P sampai tanda saring, buang 10 ml filtrat pertama. Pipet 3 ml filtrat ke labu tentukur 25 ml, encerkan dengan fase gerak sampai tanda. Prosedur suntikan sejumlah volume sama lebih kurang 50 mikroliter larutan uji dan larutan baku ke dalam kromatografi. Hitung jumlah dan mg quinidin sulfat dan hidroquinidin sulfat dalam serbuk tablet yang dilakukan dengan rumus. C adalah kadar quinidin sulfat PbSB dengan mili per mili larutan baku RBU dan RBS berturut-turut dalam respon puncak quinidin dari larutan uji dan larutan baku. Dan RRS berturut-turut adalah respon puncak hidroquinidin dari larutan uji dan larutan baku. Untuk analisis jurnal yang saya pakai yaitu Development and Validation of Analysis Method
for simulation and elimination of dextromethorphan dan quinidine by RP, HPLC, dan UV spektrometri. Untuk metodenya itu HPLC, sistem instrumental dan kromatografi, Timanzu model 20AT terpasang dengan pompa digester, sampel otomatis detektor ultraviolet, kolom kromatografi, Phenomenics C850 kali 40 mm 5 ditutup ujungnya. Buatan Merck, laju alir 1 mili per menit. Masa gerak persiapan volume 700 mili metanol kelas HPLC dicampur dengan 300 mili boker sodium di oktoposin suplemen disiapkan dengan melarutkan 1,5 sodium hidrogen oktoposis dalam 10.000 mili air mikrofiber disaring dengan kertas saring Lakonal mikro dan disonifikasi selama 10 menit. Hasil metode dijelaskan dengan validasi untuk pengujian kedua komponen utama obat. Juga menggunakan parameter HCI berikut. Akurasi adalah kedekatan hasil pengujian yang diperoleh metode dengan nilai sebenarnya. Presisi, ketetapan metode analitik, tingkat kepekaan di antara hasil tes individu ketika metode tersebut diterapkan berulang kali pada beberapa mengambilkan sampel dari sampel yang dihomogenikan. Ini memberikan identifikasi hasil kesalahan acak atau dinyatakan sebagai prosen LSD. Reproduction absorpsi diukur dengan analisis lain dan nilai diperoleh dievaluasi dengan menghitung RSD. Kesimpulan, metode RPHPLC dan spektrometri UV yang dikembangkan untuk estimasi sel mengotot triptofan dan quinidin ada akurat, tepat linear, dan dapat direproduksi. Hal ini membuat metode cocok untuk analisis rutin produk kombinasi di laboratorium penilai tertentu. Dari kesimpulan, dari hasil literatur farmakope Indonesia edisi 6 dan jurnal yang digunakan dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode PACIKT dapat membantu mengidentifikasi senyawa quinidin sulfat secara tepat dalam menentukan kadar dari sediaan tersebut. Dan hasil dari analisis tersebut sudah hampir menuju literatur farmakope Indonesia edisi 6. Mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.